Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Allah Apakah semuanya sudah siap memulai pelajaran kita hari ini? Siap, Bu. siap, Bu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Akbar, tolong pimpin doanya Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ilman warzuqni Amin. Terima kasih Akbar. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, Anda semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Bu. Hadir, Bu. Baiklah, Anda semuanya. Sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita baca surah Al-Tin secara bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Allahul Azim. Baiklah anak-anak semuanya, apakah semangat belajar kita hari ini? Semangat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu harapkan Anda semua mampu menguraikan hakikat salat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar secara baik dan benar. Yang kedua, Bu harapkan Anda semuanya bisa merincikan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemanfaatan salat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial secara baik dan benar. Tujuan pembelajaran ketiga, Bu harapkan Anda semua mampu merumuskan hikmah melaksanakan salat dengan baik dan benar. Yang keempat, Bu harapkan Anda semua mampu mengamalkan salat di waktu dalam kehidupan sehari secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baiklah Anda semuanya, seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin, semuanya ada membawa HP hari ini? Ada, Bu. Baiklah, Ibu akan kirim linknya ke grup kelas. Silakan jawab tes kemampuan awal, Bu kasih waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan dulu. Sudah selesai Anda semuanya? Selesai, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ada yang tidak terjawab? Apakah sulit soalnya? Tidak, Bu. Ada semuanya dapatkan? Dapat, Bu. Baiklah, Ibu akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama Afrinaldi, Citra, Dina, Akbar. Kelompok 2 Zainuddin, Gina, Vela, Kiki. Kelompok 3 Fikri, Indah, Fitri, Nike, Oksilvia. Kelompok 4
Gina, Sri, Nadia, dan Salfatimah. Sudah semuanya, silakan anak ibu duduk berkelompok. Sudah, Bu. Sudah? Nah, Baiklah, masing-masing kelompok Bu berikan tugas. Tugasnya ditulis di satu kertas satu kelompok. Tugas kelompok pertama yaitu membahas tentang menguraikan tentang hakikat sholat. Kelompok 2 merincikan contoh perilaku ketakwaan pengenaan sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kelompok 3 membahas tentang hikmah melaksanakan sholat. Kelompok 4 membahas tentang mengamalkan sholat di waktu dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Silakan diskusikan dulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah Anda semuanya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudah? Baiklah, sebelum kelompok yang tampil, Ibu akan menyajikan video. Anda semuanya silakan perhatikan video ini dulu dan amati video ini. Ada kelihatan videonya Anda semua? Ada, Bu. Ada kelihatan? Ada gambar jam. Sudah diamati videonya Anda semua? Sudah, Bu. Sedang diamati, Bu. Sudah? Dari Sudah, Bu. video yang diamati tadi, siapa yang dapat menjelaskan apa maksud video tersebut? Ada yang tahu apa Mengajak maksud video adiknya tadi? sholat, Bu. Apa, Akbar? Mengajak membangun adiknya supaya sholat. Pintar. Apa lagi? Nggak boleh lama-lamain sholat, Bu. Pintar. Baiklah. Lanjut. Kita lanjut ke kelompok. Bu beri kesempatan kepada kelompok 1. Tadi sudah Bu bagi yaitu yang menjelaskan tentang menguraikan hakikat salat. Silakan kelompok 1 jelaskan. Kelompok Afrinaudi. Sholat pada hakikatnya merupakan suatu amalan yang kita lakukan mulai dari takbiratul ihram, kemudian sampai salam. Kemudian sholat tersebut merupakan fardu ain, diwajibkan kepada kaum muslimin. Itu, Bu. Ya, pintar. Lanjut. Bagaimana kelompok lain? Ada yang tahu? Ada yang menanggapi tentang tugas kelompok 1 tadi? Atau ada saran dari kelompok lain? Sudah, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan presentasikan tugasnya kelompok 2, kelompok Zainuddin. Itu tugasnya tentang merincikan contoh perilaku sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pak Zai ada, Bu Zainuddin ada, Bu. Dia malu-malu, Bu. Izin, Dia Bu. malu-malu. Kelompok lain, jumlah kelompok 2 itu ada 4 orang. Gina, silakan Gina jelaskan Gina. Ada Gina. Kiki, bisa Kiki? Kalau tidak ada yang tampil, berarti nilainya kosong ya. Woi, tampil lah. Kelompok nilainya tidak ada kalau tidak ada yang tampil. Oi. Pak Fikri, Zai. tampil lah. Tampil lah, Ada yang Fikri. tampil Zai. kelompok 2? Nadia tampil lah. Nadia kan kelompok 4. Oh, Fikri, tapi Fikri. Nah, karena waktunya. Baiklah, semuanya. Kita lanjutkan kelompok 2 yang lagi ya. Tadi kelompok 1 sudah tampil, lanjut kelompok 2 lagi. Kelompok 2 tadi, siapa tadi kata kelompok 2?
Zainuddin. Kelompok 2 Zainuddin, Zainuddin ketuanya, Bu. Ketuanya Zainuddin, Bu. Siapa yang menentukan tugasnya? Silakan tampilkan tugasnya. Baik, Zainudinnya keluar, kami Bu. dari kelompok 2 yang beranggotakan Zainuddin, Gina, Vela, dan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu merincikan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial secara baik dan benar. Jadi, kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Untuk di lingkungan sosial, bahwasanya kita akan memiliki sifat bermasyarakat kepada warga sekitar dari perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari kelompok lain atau saran? Udah lengkap, Bu. Sudah paham semuanya? Dah, Bu. Kita lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Indah, Bu. Indah, jelaskan tugasnya Indah kelompok 3, peraturan dari kelompok 3 Indah. Itu tugasnya adalah uraikan hikmah sholat. Ada Indah? Ada, Bu. Tuh dia menung-menung tuh, Bu. Kembali, Silakan Pak Indah, Indah. jelaskan Indah. Ya, kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil Kemana dari Indah? diskusi kami. Oh, mic-nya mati, Bu. Tadi udah ngomong aja, Bu. Jalan Indah, silakan tampilkan kelompoknya Indah. Nah, baik, Bu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah melaksanakan sholat. Adapun hikmah dari melaksanakan sholat, yang pertama adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk dan betul sholatnya, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua, mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Yang kelima, membersihkan kesalahan dari dosa. Nah, itu, Bu. Terima kasih Indah. Ada tambahan dari kelompok lain? Ada, Bu. Ada, Bu, dari kelompok 2, Bu. Lanjut Fikri. Ya, Bu. Dari kelompok 2, Bu. Ya, lanjut. Tambahannya, Bu. Hikmah dari sholat adalah membuat wajah kita menjadi ganteng dan jadi cantik, Bu. Bentar. Ya, cewek itu enggak betul sholatnya tuh, Bu. Ada tambahan dari kelompok lain? Makanya Bu kemarin Kelompok 4. Apa Nadia? enggak Bu, makanya kemarin tuh Bang Kiki Bu pura-pura sholat ke masjid, pura-pura sholat duha biar dilihat kakak kelas kemarin Bu. Mana ada. Lanjut, Bu. Nah, kita lanjut kelompok 4. Lanjut ke presentasikan hasil diskusinya. Kelompoknya Gina, Nadia, Fatimah. Gina, bacuan lah Gina. Lanjut Nadia.
Ya Bu, Nadia yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4 Bu. Ya, lanjut Nadia. Jadi, tadi Ibu memberikan tugas kepada kelompok 4 untuk mendiskusikan bagaimana cara agar kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara istiqomah atau secara konsisten. Jadi salah satu caranya Bu, kita harus yakin dahulu bahwa sholat merupakan cara satu-satunya bagaimana kita bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membaca ilmu dari banyak-banyak membaca dan melihat dari sumber manapun yang relevan tentang untuk meningkatkan keimanan kita, Bu. Sekian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia. Bagaimana dari kelompok 1, 2, dan 3 ada tambahan untuk kelompok 4? Itu menurut pendapat tambahannya, Bu. Nah, terima kasih Sobat Fatima. Kasih plus dulu untuk Sobat Fatima. Nah, kita lanjut. Nah, baiklah Anda semuanya, dari tampilan kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi, siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi? Bagi yang bisa menjelaskan, Ibu kasih nilai tambahan. Siapa yang dapat menjelaskan tadi dari kelompok hasil diskusi kelompok A? Lanjut Akbar. Nanti Baik, Ibu Bu. kasih nilai tambahan Saya Akbar. ingin menyimpulkan, Bu. Jadi dari materi diskusi kita hari ini dapat kami simpulkan dari kelompok 1 bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Kemudian sholat 5 waktu itu bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi juga sebagai wadah atau cara kita untuk terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Itu, Bu. Ya. Bu. Lanjut, tadi kelompok 2 menjelaskan tentang bisa menjelaskan kelompok 2 tadi. Itu yang dapat, Bu. Bu, nambahkan, Bu. Lanjut, Fikri. Ya, Bu. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dengan kita melaksanakan sholat, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan juga apabila kita selalu melakukan sholat dan tidak bolong-bolong, maka kita akan disenangi dan disukai oleh masyarakat lingkungan sosial kita. Karena orang yang sholat akan memiliki sifat dan perilaku yang baik juga. Dan mereka akan melakukan sifat dan kebaikan tersebut di lingkungan masyarakat mereka. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Fikri. Ya, Ada Bu. tambahan yang lain, Nanda? Sudah cukup, Bu. Baiklah, anak-anak semuanya, apakah sudah paham dengan materi kita dari hakikat sholat sampai mengamalkan sholat? Ada yang masih kurang paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, Anda semuanya. Kalau sudah paham materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tes formatif yang Ibu kirim melalui link. Silakan dibuka HP-nya dulu, Ibu kirimkan soalnya melalui link. Sudah Ibu kirim, silakan. Ibu kasih waktunya 5 menit, silakan kerjakan. WA grup ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai Anda semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
puasa. Baiklah, kita mengirimkan tugas semuanya, Ananda semuanya. Sudah, Bu. Baiklah. Eh, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Lanjut, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Salat artinya doa atau meminta kebaikan, sedangkan secara istilah salat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir yang diakhiri dengan salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Yang potong ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Baiklah, Ananda semuanya. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Ada pertanyaan atau ada yang masih kurang paham? Enggak, Bu. Baiklah, untuk tugas di rumah, tugasnya dalam buku praktek itu halaman 67, dikerjakan di buku PR-nya, ke depan dikumpulkan, dan di rumah tolong pahami untuk materi kita minggu depan, yaitu tentang sujud syukur. Dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.